Yang lain di unmute dulu bagi teman-teman yang belum unmute, silakan di unmute dulu ya. Silakan di on cam. Saya akan mulai sebentar lagi. Bismillah. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Silakan dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu via virtual ya. Dan alhamdulillahnya bisa mencapai sampai ke Aceh, sampai ke Lampung, Jakarta, Medan, Makassar, dan sebagainya, dan berbagai daerah nih. Luar biasa ya teman-teman semua. Kalian sangat gercep ya menurut saya, meskipun saya baru share-nya pagi-pagi, itu sudah banyak yang ngeklik sebenarnya, tapi ternyata pas join room, ini masih lumayan sedikit ya. Cuman nggak apa-apa, kita akan tetap lanjut aja, karena saya insya Allah kalau misalnya recordingnya ini berhasil, nanti akan saya tayangkan di YouTube channel saya, di Nabila Haruna. Nanti teman-teman bantu di subscribe juga, kemudian di nonton-nonton video-video yang ada, kemudian bantu di komen, sama di share, siapa tahu ada yang bermanfaat di dalam sana, oke? Sebelum saya share informasi penting pada malam ini, ada baiknya kayaknya kita kenalan dulu, nggak apa-apa kenalan beberapa orang. Akan saya panggil, mungkin ada sekitar 5 orang ya untuk mengisi waktu kita dulu. Sebelum itu saya memperkenalkan diri dulu nih teman-teman. Jadi perkenalkan, saya Nabila Haruna. Alhamdulillah sudah menyelesaikan studi saya di Sarjana Sastra. Ya, maksudnya saya sudah memperoleh Sarjana Sastra, gelar Sarjana Sastra dari program studi S1 Bahasa dan Sastra Inggris di Universitas Negeri Malang. Jadi saya dulu merantau di Sulawesi Barat, merantau dari Sulawesi Barat ke Jawa Timur. Oke. Nah, saat ini saya punya banyak kegiatan dan salah satunya saya terpilih menjadi Campus Ambassador Intern atau anak magang gitu ya, jadi duta kampus kayak gitu, untuk mensosialisasikan tentang International Model United Nations. Oke, itu dulu ya perkenalan singkat dari saya. Kalian bisa panggil saya Nabila dan kalian bisa save nomor WhatsApp saya. Insya Allah saya juga akan save nomor sekalian satu persatu supaya kita masih bisa in touch, keep in touch, kemudian kita bisa kontak-kontakan di lain waktu kalau misalnya kalian butuh sesuatu, karena sebenarnya WhatsApp itu adalah akun bisnis saya, jadi terafiliasi dengan bisnis-bisnis saya yang lain gitu. Siapa tahu kalian membutuhkannya suatu saat nanti, kalian bisa save nomor itu. Nah, di sini saya lihat sudah ada 22 orang yang join, termasuk saya berarti 21 orang ya. Semoga nanti masih bisa bertambah, karena di grup kita sudah sekitar 60 orang kalau saya nggak salah. Oke, sebenarnya target kita malam ini kalau bisa 100 orang, karena memang kapasitasnya juga 100, tapi kalau nggak mencapai nggak apa-apa, karena memang ini dadakan, dan juga karena acaranya juga sudah mendekati hari H gitu ya. Oke, lanjut aja ya. Sebelum saya sharing, kita kenalan dulu. Saya mau panggil siapa nih ya? Random aja ya. Mulai dari bawah mungkin. Saya bisa dari bawah. Oke, ada siapa nih? Ivana. Ada Ivana. Halo Ivana. Hai, bisa perkenalan diri? Silahkan.
Halo? Halo? Ivana masih ada? Oke. Mungkin terhalang oleh jaringan. Kita ada yang mau kenalan dulu nggak? Beberapa orang aja, baru kita mulai deh. Ada yang bersedia? Mungkin Nur Afdalia? Boleh, Kak. Oke. Ya, kita harus berani ya memang ya. Oke, silahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya dari biasa sekarang sedang semester 2 di Universitas Negeri Makassar, Prodi Pendidikan Biologi. Salam kenal untuk kita semua. Oke, salam kenal. Senang sekali ya, Nur Afdalia. Terima kasih. Nah, ada lagi mungkin perwakilan dari cowok nih, Aidil. Halo, Aidil ada di tempat? Ya, ada hadir. Oke. Bisa on cam nggak nih? Untuk on cam kayaknya belum bisa deh, Kak. Oh, Karena di sini agak ramai juga gitu. Oke, nggak apa-apa. Silahkan perkenalan diri dulu aja. Oke. Sebelumnya selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aidil Fatra. Berasal dari Polewali Mandar dan Sulawesi Barat. Sekarang menempuh studi di psikologi jurusan psikologi Universitas Diponegoro. Oke. Mungkin hanya segitu dulu, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi nggak? Satu lagi deh. Siapa ya? Ada lagi yang bersedia? Boleh, Kak? Boleh. Silakan. Iya, tapi ini belum bisa on cam soalnya device-nya nggak mendukung. Oke, nggak apa-apa. Ya, oke. Halo teman-teman semua, kenalin aku Muhammad Aliza, biasa dipanggil Eza. Sekarang menempuh studi di Universitas Diponegoro, jurusan psikologi, masih semester 2. Wow. Ya, salam kenal semuanya. Salam kenal. Dari mana tadi asalnya? Dari Semarang. Dari Semarang ya. Jauh-jauh nih dari Semarang. Ya. Tadi juga saya lihat ada dari Jakarta, dari mana lagi ya? Rame ya? Oke, alhamdulillah rame. Terus ini untuk Aliza tadi, ada nggak alasannya nih kenapa mau ikut sharing kakak malam ini? Iya, pertama karena temanya menarik, dan kedua karena aku masih ini sih sedikit ilmu tentang tema ini, jadi ya pengen nambah-nambah pengetahuan aja gitu. Sip. Mantap. Keren. Oke, semoga tadi saya baca-baca ya alasan ingin mengikuti ini rata-rata ingin menambah wawasan, kemudian juga ingin menambah relasi. Ya, semoga kalian bisa saling kenal, kemudian bisa nanti main bareng, bikin project bareng dan sebagainya. Oke, langsung aja ya kita mulai sharing kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan share screen. Oke, bentar. Semoga ini bisa. Kalian bisa langsung ngomong ya kalau misalnya terjadi sesuatu. Oke, bisa kelihatan, teman-teman? Masih sementara proses, Kak. Oke, proses ya. Udah kelihatan belum nih? Udah kelihatan? Sudah, Kak. Sudah ya? Tapi ini kok nggak bisa ini. Nggak apa-apa deh. Coba, bismillah. Tunggu. Oke. Nah, hari ini, malam ini memang mungkin waktunya pada saat saya menyebarkan informasi ini memang cukup mendadak karena hanya dalam waktu berapa ya? Pokoknya nggak sampai 24 jam. Ya, mungkin sekitar 12 sampai 14 jam.
ini tersebar di mana-mana dan akhirnya alhamdulillah banyak juga yang join. Saya senang sekali sih cukup terharu juga karena melihat antusias kalian untuk mendapatkan sertifikat internasional. Saya tahu itu karena saya bilang yang mau mempunyai sertifikat bertaraf internasional untuk didaftarkan beasiswa dan sebagainya dan dapat pengalaman berharga, kalian bisa join sharing kali ini. Nah, namanya Sharing Aimun 2021. Sharing Aimun 2021. Oke, bersama saya Nabila Haruna, Campus Ambassador Intern International Model United Nations. Jadi beberapa hari yang lalu saya keterima jadi magang di International Model United Nations yang akan membantu tim di Aimun untuk mengkampanyekan, mensosialisasikan tentang program-program yang ada. Salah satunya adalah conference dan yang dikemas dalam model United Nations atau simulasi sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi di sini nanti kalian akan menjadi seorang diplomat, ya, jadi ala-ala diplomat gitu. Kalian akan belajar banyak hal tentang diplomasi, negosiasi, dan sebagainya. Jadi informasi kali ini akan sangat menarik, jadi mohon disimak dengan sangat baik-baik, gitu ya, dengan sangat baik ya. Oke, sekarang saya mau tes suara dulu. Suara saya masih jelas ya? Masih jelas, teman-teman? Masih, Kak. Masih jelas. Oke, alhamdulillah. Nah, sekarang sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih intinya, saya akan masuk ke pembukaannya dulu. Apakah teman-teman sebelum baca ini ya, apakah sudah tahu apa itu International Model United Nations? Bisa dijawab? Sudah ada yang tahu atau belum? Saya belum tahu. Belum tahu. Oke. Ada lagi? Belum. Yang lain? Belum, Kak. Belum. Oke, rata-rata belum ya? Nah, sekarang ini bagus banget kalian sudah ada di forum kita malam ini. Jadi saya akan menjelaskan secara singkat dan kalian bisa baca juga di PowerPoint ini. Jadi International Model United Nations merupakan sebuah organisasi internasional yang telah diakui oleh beberapa badan khusus PBB. Jadi kalian tahu ya, PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, seperti UNDP, UNESCO, IOM, dan juga oleh Kedutaan Besar Australia di Vietnam dan Thailand. International MUN memiliki visi dan misi utama untuk menyadukan pemuda dari seluruh elemen masyarakat di berbagai belahan dunia untuk dapat belajar sekaligus berbagi ide dan informasi melalui sebuah konferensi simulasi sidang PBB International atau disebutnya dalam bahasa Inggris International Model United Nations atau AIMON, baik secara offline maupun online. Nah, dalam waktu 3 tahun terakhir, International MUN telah berhasil menyelenggarakan MUN offline di 5 negara yang berbeda, yaitu di Thailand, Vietnam, Mesir, China, dan Malaysia. Konferensi MUN offline selanjutnya direncanakan akan diadakan pada tahun 2021 di Filipina, Indonesia, Korea Selatan, dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Namun pada kali ini kita akan adakan secara online, ya. Jadi kalian bisa di mana aja di rumah kalian, tapi kalian akan tetap berasa seperti di internasional gitu, karena kalian akan mendapatkan kemasan menarik dari seminar dan konferensi dan kegiatan yang sudah dikemas oleh panitia. Oke. Nah, selanjutnya sebentar. Bismillah. Bisa nggak nih? Kok tidak jalan? Nah, untuk MUN itu, Model United Nations merupakan sebuah konferensi simulasi sidang PBB. Dalam MUN, para peserta akan menjadi representatif atau biasanya disebut diplomat, duta besar, dan sebagainya. Itu kita ala-ala gitulah.
yang akan membahas mengenai isu-isu internasional sesuai dengan prosedur dan aturan-aturan sidang PBB yang sesungguhnya melalui metode diskusi, diplomasi, dan negosiasi guna mendapatkan sebuah resolusi yang sekiranya dapat memecahkan permasalahan-permasalahan yang sesuai dengan topik atau isu pembahasan. Jadi nanti kita itu biasanya ada konsil-konsil, teman-teman. Jadi dulu saya juga pernah mengikuti MUN ini pertama kalinya untuk saya itu di Thailand. Saya pergi ke Thailand, seperti yang kalian lihat di gambar itu ya semacam itulah. Nanti kalau kalian sempat, kalian bisa mengunjungi Instagram saya. Itu saya pernah memposting tentang MUN atau di blog saya nanti. Oke. Jadi untuk model United Nations ini kita akan merasa feel-nya itu memang seperti seorang diplomat. Tapi kita nggak mesti ya harus menjadi bagian atau menjadi representatif dari Indonesia. Kita juga bisa memilih dari negara manapun. Misalnya saya mau memilih dari Australia, saya bisa jadi diplomat dari Australia. Atau saya mau menjadi diplomat dari Palestina, boleh. Jadi nanti kita disuruh memilih seperti itu. Nanti kita akan bahas isu-isu, misalnya konsil kita, ada beberapa konsil ya teman-teman. Ada konsil, dulu saya sempat menjadi delegasi di IMF, itu International Monetary Fund, itu membahas tentang keuangan, dan saya membahas tentang cryptocurrency, dan benar-benar itu hal baru bagi saya, karena saya merupakan dari sastra Inggris dan belum pernah ya rasanya berkutat sama ekonomi secara langsung. Jadi pengalaman membahas cryptocurrency itu adalah pengalaman pertama saya yang menguras tenaga, mengurus otak saya untuk belajar tentang ekonomi. Tapi itu benar-benar bagus bagi saya karena saya bisa punya insight baru, ilmu baru, dan juga saya bisa menambah pengalaman lah istilahnya gitu ya. Jadi nanti kita akan memilih konsil. Pada saat kalian mendaftar itu, kalian akan memilih konsil. Preferensinya ada 3 mungkin ya. Kalian akan memilih 3. Misalnya kalian mau di WHO, yang World Health Organization. Jadi kalian akan membahas tentang isu kesehatan. Kalian juga bisa membahas tentang isu, ada ya kayaknya yang gender, atau yang hungry, atau apa namanya, yang zero hunger ya. Nol tingkat kelaparan yang ada di India dan sebagainya. Jadi banyak hal yang akan kita bahas nantinya. Nah, di sini ini yang penting nih teman-teman. Kalian harus paham bahwa apa saja sih manfaat mengikuti International MUN. Yang pertama adalah kalian akan melatih kemampuan kalian dalam bidang riset atau penelitian ya. Diplomasi itu semacam sebagai kepanjangan tangan antara pemerintah dan masyarakat gitu. Jadi kalian akan menjadi orang yang didaulat nih sebagai orang yang akan speak up, yang akan berbicara mewakili masyarakat kita dan pemerintah kita gitu. Dan juga melakukan negosiasi. Kalian akan melakukan penawaran, kalian akan menawarkan sebuah isu dan sebagainya. Jadi kita itu memang betul-betul akan merasa seperti diplomat ya. Yang kedua, nggak kalah pentingnya, kalian akan melatih kemampuan berbicara kalian. Nah, ini keren banget kan, karena kalian akan dilatih public speaking-nya ya. Karena kalian harus berbicara dengan teman yang baru gitu. Minimal kalian tahu perkenalan diri lah. Hi, what's your name? Gitu. Kalau misalnya kita di internasional, apalagi offline itu memang berasa banget. Tapi online juga nggak kalah seru sebenarnya. Karena kalian bisa chit-chat, bisa mungkin inisiatif untuk video callan yuk biar kita saling kenal gitu. Kemudian yang ketiga adalah meningkatkan rasa percaya diri. Kenapa kalian percaya diri? Karena kalian sudah punya pengalaman internasional yang mungkin tidak semua teman-teman kalian merasakan hal tersebut. Nah, gitu ya. Kemudian yang keempat itu meningkatkan kemampuan berbahasa asing. Kenapa? Karena ketika kalian membaca website-nya nanti itu kan berbahasa Inggris tuh.
itu kan kalian akan di-acquire atau kalian akan menerima bahasa, kemudian bahasa Inggrisnya kalian mungkin akan bertambah karena siapa tahu ada vocabulary atau kosakata yang tidak kalian pahami, kalian bisa langsung cari di Google Translate atau di kamus, dan itu akan kalian bisa ingat lagi nih, oh ternyata artinya ini loh. Misalnya ada kata, saya nih ya, ada kata acceptance. Ya mungkin ada sebagian kalian yang tahu arti acceptance itu adalah penerimaan. Itu gitulah. Kemudian yang kelima adalah melatih kemampuan untuk memecahkan masalah. Karena di sini kita akan diberikan isu sebuah masalah. Misalnya taruhlah isu terorisme. Nah, kita sebagai diplomasi, sebagai diplomat, kita akan dilatih untuk bagaimana nih caranya supaya terorisme ini bisa berkurang bahkan hilang di peradaban bumi. Kayak gimana tuh caranya? Nanti kalian akan berpikir dan nanti akan dibantu juga sama teman-teman kalian yang ada di sana. Nanti kalian akan berdiskusi, kemudian menyampaikan pendapat, speech di depan dan sebagainya. Kemudian yang selanjutnya adalah menambah relasi dan teman dari berbagai belahan dunia. Jadi yang ikut ini itu bukan hanya dari Indonesia, teman-teman, tapi dari Brazil juga ada, dari Turki, dari Eropa dan sebagainya, dari Australia dan sebagainya gitu. Saya dulu punya teman, di samping saya itu ada orang Vietnam, di samping sini saya itu ada orang dari, kalau nggak salah, Swedia ya. Terus saya satu kamar sama orang Vietnam juga. Itu baik banget. Saya sampai sama orang Filipina, Saya saling tukar uang, ya, mata uang. Saya kasih dia rupiah, dia kasih saya mata uang Filipina. Jadi seru banget karena memang ya apa ya, kalau kita berteman, apalagi dari berbagai belahan dunia itu, kita akan dilatih untuk bercakap bahasa Inggris terus-menerus. Waktu di Thailand itu selama 3 hari, rasanya bahasa Indonesia sangat minim saya gunakan. Jadi lebih dominan bahasa Inggris terus. Makanya setelah dari kegiatan tersebut, saya merasa lebih percaya diri untuk ke kampus. Karena ya bahasa Inggris saya rasanya meningkat aja gitu. Kemudian yang terakhir adalah menambah wawasan baru mengenai isu-isu internasional. Karena akan ada beberapa hal, isu, atau permasalahan yang mungkin baru kalian ketahui saat itu, saat mengikuti International MUN ini. Seperti saya memang buta banget sama cryptocurrency, dan saya baru tahu tentang cryptocurrency itu apa, yang ternyata adalah mata uang yang bisa digunakan untuk sebagai alat tukar gitu. Jadi bisa belanja dan sebagainya, bisa buat investasi. Tapi itu waktu itu memang cryptocurrency pada tahun 2000 berapa ya? 2018 ya saya ikut. Itu masih baru-baru banget, maksudnya baru in banget, belum sepopuler saat ini. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerti tentang investasi saham dan sebagainya, kalian mungkin akan sering mendengar tentang cryptocurrency. Oke, seperti itu manfaatnya, dan masih banyak manfaat lainnya, yaitu kalian akan dapat sertifikat. Baik kalian berbicara, yang maksudnya kalian aktif atau pasif, kalian akan tetap mendapatkan sertifikat kepesertaan atau sebagai delegasi dalam acara ini gitu. Jadi kalian akan bisa menggunakan hal ini untuk mempercantik, memperindah kurikulum vitae kalian, yaitu biodata diri kalian yang bisa kalian pakai nanti untuk mendaftar program-program internasional atau program di kampus. Misalnya kalian mau ikut Mawapres, mahasiswa berprestasi, itu boleh kalian masukkan karena sertifikat internasional itu sangat tinggi nilainya dibanding sertifikat yang lain gitu. Jadi kalau kalian, apalagi kalau kalian menang awards di sini, jadi di sini nanti ada awards-nya. Jadi kalian akan lebih tinggi lah grade-nya dibanding kejuaraan nasional gitu. Jadi ini satu tingkat lebih di atas lah gitu. Dan di sini kita nggak hanya namanya peserta ya, tapi dia delegasi. Itu kan lebih lebih keren aja gitu kedengarannya ya. Dan masih banyak lagi. Oke, jadi sertifikatnya ini kalian bisa masukkan di beasiswa, masukkan di program lomba-lomba, terus kalian juga bisa masukkan nanti pada saat kerja itu
ini penting banget sih buat kalian. Jadi nanti human resource ya kalau nggak salah ya namanya. Jadi yang meng-hire kita untuk interview kita itu akan tahu bahwa kita eligible atau capable atau kapabilitasnya kita itu tinggi dibanding peserta yang lain atau pendaftar kerja yang lain, karena kita sering mengikuti seminar internasional, sering mengikuti kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Oke, lanjut aja. Nah, gimana sih Kak tata cara pendaftarannya? Ini saya beritahu tata caranya ya. Bisa dilihat semuanya. Oke, yang pertama kalian harus mendaftar melalui referral link yang ada di link tersebut, www.internationalmu.org/registrationform.php ya. Mark, terus ada ZF 3622 atau memasukkan referral code secara manual ZF 3622 ketika mendaftar. Nah, kenapa kalian harus menggunakan referral code ini? Ini referral code yang terafiliasi langsung dengan saya. Jadi ketika kalian ada kendala, saya bisa langsung membantu. Kalau misalnya kalian nggak pakai referral code ini, mohon maaf saya nggak bisa bantu karena itu memang nggak terafiliasi dengan saya gitu. Jadi saya nggak bisa ngelacak juga. Kemudian yang kedua, setelah kalian mendaftar, kalian harus membayar sebesar $9 atau $9 atau 700 Indian Rupee. Jadi ini mata uang India karena memang yang komitinya itu di India, base-nya di India gitu. Tapi ini bisa di-convert ke Indonesia rupiah ke rupiah ya, mata uang Indonesia. Pembayarannya dapat dilakukan melalui bit.ly/imunpay2. Oke, bit.ly imunpay2. Oke. Kemudian yang ketiga, dalam waktu 12 jam, jadi bisa cepat dari itu, bisa dalam waktu 30 menit. Pokoknya kita estimasi aja dalam waktu 12 jam, peserta akan mendapatkan confirmation mail dan juga preference form. Jadi ketika kalian sudah bayar, kalian akan dapat konfirmasi email atau yang akan menyampaikan ke kita bahwa kita memang sudah terkonfirmasi nih, kita sudah disetujui lah sebagainya gitu. Dan kita akan mengisi preference form yang seperti saya bilang tadi, kalian akan memilih alokasi negara, 3 negara yang bisa kalian pilih. Kalau saya tidak keliru ya, jadi ada 3, biasanya 3, saya juga dulu 3. Terus kita akan bisa memilih 3 konsil. Misalnya pilih konsil UNESCO, WHO, dan African Union bisa gitu. Jadi ada 3 gitu. Ada WHO, UNESCO, sama African Union. Kalian bisa melihat dulu apa aja tema permasalahan yang akan dibahas gitu. Kemudian kalian memilih negara apa yang kalian mau. Misalnya untuk UNESCO kalian mau menjadi delegasi Indonesia. Terus WHO kalian mau memilih menjadi delegasi China. Kemudian untuk yang tadi African Union kalian mau jadi delegasi dari Uzbekistan misalnya gitu ya. Nanti kalian akan menjadi representatif dari negara tersebut untuk membahas isu yang telah diangkat ya. Seperti yang tadi saya bilang, misalnya kita bahas tentang terorisme. Nanti misalnya dari yang tadi saya sebutkan ya, dari Indonesia misalnya kalian akan memaparkan apa sih bahayanya terorisme dan apa solusi kalian yang akan kalian sampaikan di position paper dan sebagainya. Nah, selanjutnya dalam waktu 24 jam itu kalian akan mendapatkan allocation mail. Jadi nanti kalian akan diberitahu nih, kalian dapat negara apa dan konsilnya apa. Misalnya ternyata sebentar ya, ada yang bentar deh. Oke, saya sudah mute. Oke, nanti kalian misalnya kalau ada kendala bisa langsung chat di kolom chat aja ya. Kalau misalnya suara saya kurang jelas dan sebagainya. Oke, jadi allocation mail ini berisi tentang apa kalian
masuk di negara mana, kalian jadi delegasi apa, misalnya kalian ternyata keterima di sebagai delegasi Indonesia untuk UNESCO, jadi kalian akan bahas isu tentang yang sudah diangkat di UNESCO tersebut. Nah, nggak semua orang bisa dapat hal yang dia pilih ya. Misalnya saya dulu itu, kalau nggak salah saya nggak pernah memilih New Zealand, tapi saya terpilih di New Zealand dan membahas tentang IMF itu. Saya masuk di Council IMF, International Monetary Fund, yang bahas tentang cryptocurrency, dan itu kita nggak bisa pindah, gitu ya. Karena memang cepet-cepetan nih teman-teman. Jadi kalau misalnya teman yang lain sudah dapat, kita akan dialokasikan di tempat yang mungkin belum terisi, gitu. Kemudian kalian akan dapat study materials. Jadi kalian akan belajar nih tentang position paper, working paper, dan sebagainya. Dan kalian akan dapat link grup WhatsApp. Jadi di sana kalian bisa tahu, ini temanku dan sebagainya. Kalian akan tahu siapa ketuanya ya, ketua forumnya nanti. Oke, terus nanti kalian bisa mempersiapkan dan mengirimkan position paper. Ini bersifat optional, nggak wajib. Kalian nggak wajib buat, tapi kalau kalian mau buat, boleh. Gitu. Kalian mau belajar buat, boleh. Nah, selanjutnya, kalian akan mendapatkan link Zoom untuk tergabung ke dalam acara 2 jam sebelum dimulai. Jadi linknya itu akan dikirimkan 2 jam sebelum dimulai ya. Jadi bukan H-1, H-2, tapi H-2 jam. Oke? Seperti yang saya lakukan tadi, itu ada beberapa menit yang sebelum dimulai saya kirimkan link Zoom-nya. Oke, lanjut. Semoga kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan. Nah, untuk pembayarannya dari Indonesia, itu dapat dilakukan melalui kartu debit. Ya, ada kartu debit. Itu atau kartu kredit via ini ya, online conference, atau Razorpay atau PayPal atau Premit, direct bank transfer juga ada. Di sini ya kita langsung ke teller gitu, dan kayaknya kalau dari teller itu agak lebih mahal. Nah, makanya di sini ada approximately kira-kira antara 135.000 sampai 170.000 ya kisarannya untuk jika di-convert dari 9 US dollar atau 700 Indian rupee, itu bisa setara dengan 135.000 sampai 170.000 tergantung dengan bank yang kita miliki. Nah, kabar baiknya nih, teman-teman yang ingin bergabung untuk conference kali ini, kalian bisa hubungi saya langsung. Jika mau mendaftar, boleh kalian langsung daftar gitu. Untuk pembayarannya, kalian bisa melalui saya dulu. Ya, nanti saya yang akan mengirimkan ke panitia biar lebih murah. Jadi nggak sampai 170.000 ya. Tadi ketika saya konfirmasi itu 150.000 rupiah ya. Oke. Lanjut. Nah, ini adalah schedule, timetable-nya atau susunan acara dari IMUN Online Conference. Itu dilaksanakan hari Sabtu dan Minggu pukul 14.00 sampai 20.00 waktu Indonesia Barat, yaitu jam 2 siang sampai jam 8 malam. Kalau di India ini jam 5.30. Schedule time in game. Jadi kita ada beda berapa jam nih ya. Kalau WIB mungkin beda 2 jam kali ya kita ya di sana. Oke, nanti kalian akan ada event dari reporting of delegates. Ini kan dari jam 12.30 ya kalau di India, kalau kita jam 2. Terus ada MUN 101 training session, committee session, dan sebagainya. Nanti ada closing ceremony juga ya. Nah, nanti kalian akan diberitahu nih apa aja yang kalian lakukan. Kemudian di break 01 itu kalian akan di situ kalian bisa menjadikan kesempatan untuk berkoneksi dengan teman-teman kalian.
kalian berkenalan dengan teman-teman yang dari Brazil misalnya, dari Uzbekistan, dari Australia, dari United Kingdom, dari London dan sebagainya gitu. Kalian bisa gunakan di break gitu ya. Oke, lanjut aja. Ini seru banget ya, meskipun online tetap kita akan ngerasa vibes-nya. Soalnya saya ikut offline waktu di tahun 2018 di Thailand, kemudian saya juga ikut di online conference-nya itu di Parahyangan MUN, itu juga internasional, dan saya sebagai delegasi dari United Republic of Tanzania ya, di Council African Union. Ya, dulu waktu itu kita bahas apa ya? Saya agak lupa ya. Itu pada saat itu tahun 2021 sih baru-baru aja. Kalau nggak salah beberapa bulan yang lalu, 2 bulan yang lalu kalau nggak salah ya. Oke, lanjut. Nah ini nih, kalian akan dapat free MUN training for beginners only for the IMUN participants. Jadi hanya bagi kalian yang sebagai peserta nih, kalian yang mau ikut ini, kalian akan dapat secara gratis MUN training. Nah, gitu. Oke, lanjut. Nah, ini adalah posternya. Ya, poster dari MUN Online Conference 58, bayangkan ya, ini sudah ke 58 yang akan dilaksanakan pada tanggal 22 Mei sampai 23 Mei tahun 2021. Nah, ini ada konsilnya teman-teman. Kalian bisa lihat di sini. Ini ternyata sudah ada konsilnya. Ya, ini ada WHO Bahasa Spekpol, UNDP, UNWTO, UN Women, UNICEF, UNFPA. EP ya. Jadi ini kayaknya nggak ada UNESCO, yang ada UNICEF. Terus ada UN Women. Ini biasanya UN Women ini biasanya bahas tentang gender. Oke. Oh, sweet. Nah, di sini ada, kalian bisa lihat di bagian bawah ada Mental Health Action Plan, Promoting Care and Treatment, Israel-Palestine Conflict, Global Goals 2030, No Poverty and Zero Hunger. Ya, ini topiknya ya. Saving the Travel and Tourism Industry during COVID-19, Domestic Violence during COVID-19, the Shadow Pandemic, dan yang terakhir ada Waste Management during the COVID-19 Pandemic. Oke. Nah, kalian akan dapat sertifikat kalau kalian ikut ini. Seperti ini ada participant certificates dan award certificates. Nah, kalau kalian dapat awards, misalnya kalian bisa dapat best position paper. Jadi nanti kalau kalian buat position paper dan kalian berhasil meraih kategori best position paper, kalian akan dapat award certificates ini. Nah, kalau misalnya kalian hanya sebagai participant, ini kalian sudah bisa dapat participant ini yang bisa ada yang ini ya. Nah, seperti ini. Di situ ada tertulis for successfully participating as a delegate gitu ya. Jadi ada kata-kata delegate di situ. Kemudian untuk IMUN Online Conference di sini, ini buat yang best of IMUN ya teman-teman. Oke, nah mari melakukan simulasi pendaftaran secara langsung. Klik link berikut untuk mengetahui informasi mengenai conference MUN. Kemudian lakukan pendaftaran dengan menggunakan link berikut, gitu ya. Oke, kita langsung lanjut. Kita langsung aja. Semoga bisa. Wait. Oke. Saya langsung share aja. Oke. Mana nih? Nah, ini ya teman-teman ya. Link tadi itu kalian bisa langsung masukkan di sini. Di Google Chrome atau Mozilla atau Opera apapun. Kita tunggu loading. Nah, udah muncul ya. Nah, di sini ada tertulis The Online Path to Diplomatic Excellence. Ini udah pakai bahasa Inggris semua nih. Ya.
Di sini ada, saya bacakan sedikit aja ya. IMUN online conference is designed to give US participants the real IMUN experience from the comfort of their homes. Oke, jadi di sini conference-nya ini didesain untuk memberikan pengalaman International Model United Nations atau simulasi sidang PBB secara langsung dari rumah, dari kenyamanan rumah mereka, itu ya maksudnya. Kemudian participants are tested on the basis of in-depth knowledge. Peserta akan dites dari hal yang pengetahuan yang dalam ya, secara mendalam. Kemudian research insights and diplomatic skills to solve global problems in different UN committees. Jadi di sini kita akan melakukan riset dan akan meningkatkan diplomasi kemampuan diplomasi kita untuk menyelesaikan permasalahan secara global di council atau committee ini ya, ke organisasinya kita, ke pengurusan United Nations gitu ya. Jadi ada berbeda-beda kan ya United Nations Committees-nya itu, kita bisa memilih nanti di sana. Nah, topics include a wide array of challenges from economic recession to international security to pandemics. Jadi ini topiknya akan sangat luas ya. Dia mencakup tentang resesi ekonomi sampai ke keamanan internasional untuk pandemi ini ya. This is an intensive, immersive experience that lets participants explore multiple IMUN conferences events every month. Jadi ini pengalaman yang berharga untuk kalian bisa bereksplorasi ya dalam banyak conference yang diadakan oleh IMUN setiap bulannya. Nah, di sini kalian juga bisa baca-baca nih, kenapa sih kalian harus mengikuti IMUN online conferences. Jadi di sini sudah ada tercatat ya, seperti yang saya perlihatkan tadi, bahwa kalian akan merasakan secara langsung meskipun online ya, nggak apa-apa. Kemudian ini bisa dilaksanakan every week gitu ya. Dan kalian hanya berada di rumah kalian masing-masing. Nah, apa aja sih kenapa ini bermanfaat untuk kamu, untuk kalian? Karena kalian akan dapat kemampuan bersosialisasi. Kemudian kalian akan menjadi orang yang kreatif dan bisa berpikir secara analitik gitu ya. Kemudian kalian punya kemampuan berdiplomasi dan bisa belajar untuk menyelesaikan masalah, dan juga kalian akan memperluas atau menambah kemampuan negosiasi dan diskusi dan juga berdebat ya, kemampuan itu. Nah, benefits-nya juga atau manfaatnya juga akan termasuk ini, pertama ada position paper submission. Oke, kalian akan dapat guide atau cara untuk buat paper. Kemudian kalian dapat official certificates, kalian dapat MUN training and study guides, kemudian apa lagi nih? Networking and ice-breaking session, opening and closing ceremony, dan expert session and Q&A. Jadi kalian akan ada pembicara gitu ya. Nah, untuk pricing-nya seperti yang saya bilang tadi, hanya $9 yang sebenarnya kalau offline ya, kalau dirupiahkan nih, kita bisa bayar sampai 6 juta. Ya, bayangkan. Saya dulu bayarnya kurang lebih 6 juta untuk ke Thailand itu. Ya, jadi beruntung banget nih kalau kita bisa dapet yang online. Nah, untuk committees and topics, ini ada SPECPOL, Special Political and Decolonization Committee, yang ada topiknya Israel-Palestine Conflict. Kalau kalian mau membela Palestina, kalian bisa memilih di preference-nya kalian topik ini dan committee ini ya. Kemudian yang kedua ada United Nations Development Program atau UNDP. Topiknya Global Goals 2030, No Poverty and Zero Hunger. Kemudian yang
Selanjutnya ada United Nations World Tourism Organization atau UNWTO. Topiknya Saving the Travel and Tourism Industry During COVID-19. Kemudian yang selanjutnya ada United Nations Women atau UN Women. Topik Domestic Violence During COVID-19, The Shadow Pandemic. Selanjutnya ada United Nations International Children's Emergency Fund atau UNICEF. Topiknya ada Saving the Children, Putting an End to Child Marriage and Teenage Pregnancy. Selanjutnya ada United Nations Environment Program, UNEP, Waste Management During the COVID-19 Pandemic. Selanjutnya ada World Health Organization atau WHO, Mental Health Action Plan Promoting Care and Treatment. Selanjutnya yang terakhir ada World Health Organization bahasa Indonesia, Mental Health Action Plan Promoting Care and Treatment. Maksudnya di sini kalian bisa memilih pakai bahasa Inggris atau pakai bahasa Indonesia. Maksudnya ini kayaknya lebih khusus ke orang-orang Indonesia deh. Gitu ya. Schedule-nya tadi sudah saya sampaikan, jadi nggak perlu saya buat lagi. Di sini kalian bisa baca frequently asked questions-nya. Ya, jadi untuk payment-nya kalian bisa melalui saya dulu. Nanti saya yang akan compile, kemudian kirimkan ke committee. Ya. Nah, untuk registration form, kalian bisa mengisi ini, ya. Masih ada kan orang-orang? Oke. Kalian bisa klik Imun Online Conference di sini. Sebentar, oke. Terus next. Bisa di next ya. Terus tuliskan full name kalian yang akan tercantum di sertifikat nanti. Misalnya saya tulis Nabila Haruna. Terus emailnya nabila@gmail.com. Kayak gitu ya. Ini bukan email saya ya, tapi nggak apa-apa. Maksudnya ini asal-asalan aja sih. Email not matching. Why? Padahal udah loh. Nah, ini kalian isi aja semuanya ya. Oke, semoga ini bisa kelihatan. Bisa nggak ya? Educational and immune details. Mungkin nggak bisa kalau belum keisi semua. Oke, kita coba aja. Apa-apa. Please valid number. Kalian harus memilih Indonesia ya, itu plus 62. Mana nih? Kelewat ya? Oke, ini ya. Female, date of birth-nya berapa, misalnya pilih aja ya. Pokoknya kalian otak-atik, terus age-nya berapa. Terus street address. Oke, misalnya aja deh. Pokoknya gitu. Ini karena nggak match, nggak tahu. Oke. Kalian bisa ikutin alurnya aja, ya. Untuk residential address ini kalian bisa pakai bahasa Indonesia aja, nggak apa-apa ya. Nationality-nya saya, astaga, Indonesia. Ya, next. Kita tunggu. List valid number. Oke, next. Nah, ini kalian sekarang itu sebagai apa? Enroll as school, undergraduate. Ini school kalau anak-anak sekolah, SMA, dan sebagainya. Kemudian undergraduate ini S1, graduate ini untuk yang sudah lulus atau yang saat ini mungkin udah kerja gitu ya. Atau other boleh ya. Major of field, kalau kalian nggak punya jurusan, kalian tulis aja non. Terus universitas school name-nya tulis saja universitas apa. Kemudian kalian tahu tentang MUN itu dari mana? Kalau misalnya ini tulis saja dari sharing session atau tulis saja Kak Nabila gitu ya. Atau WhatsApp group gini, WhatsApp group. Boleh.
Terus previous MUN experience, kalau kalian belum punya, silakan tulis none. None ini nggak ada ya. Oke, lanjut. River name atau code-nya ini pakai ini ya, teman-teman. ZF3622 ya. Terus kalian tik ini. Nah, finish. Your set is not confirmed until you make the payment. Jadi kalian untuk kuotanya kalian itu nggak akan dikonfirmasi kalau kalian belum membayar gitu ya. Oke, nanti kalian akan dikontak lewat email ketika sudah membayar. Tuh. Langsung aja klik finish. Nanti misalnya nih ya, kita klik finish aja. Oke. Nanti akan muncul immune payment seperti ini. Nah, nanti kalian nggak perlu utak-atik ini, langsung aja kirim ke aku aja. Kalau kalian sudah menyelesaikan pendaftaran. Oke. Seperti itu. Nah, selanjutnya, apalagi nih, terakhir, saya mau menyampaikan bahwa, sebentar. Nah, jadi kalian harus menggunakan link tersebut ya, atau pakai secara manual biar terafiliasi dengan saya. Gitu. Selanjutnya, nah di sini peserta yang ingin mengikuti kegiatan ini wajib menggunakan kode referral set F3622 agar dapat terafiliasi langsung dengan saya dan dapat saya bantu untuk pendaftaran dan proses pembayaran. Dan misalnya ada kendala-kendala lain, misalnya sertifikatnya nggak muncul atau link Zoom-nya belum ada dan sebagainya. Nah, kalau kalian ingin berkonsultasi bisa langsung chat di WhatsApp kami yang sudah ada di grup juga ya, di 085156933098. Nah, benefit lainnya kalian akan mendapatkan bimbingan mengenai pembuatan position paper, working paper, dan draft resolution bersama saya gitu. Dan saya akan mengajak beberapa teman saya lainnya karena kebetulan juga nih teman-teman, saya sebagai co-founder dari Model United Nations Universitas Negeri Malang gitu. Jadi saya bersama teman mendirikan sebuah komunitas di sana gitu. Jadi kita sudah ada sejak tahun 2019 ya. Jadi sudah ada, kalau sama tahun ini 12 tahun, alhamdulillah sudah mengirimkan beberapa delegasi ke berbagai conference, baik itu offline dan online gitu. Oke. Sekian dulu tentang sharing kita kali ini. Saya akan memberikan waktu untuk teman-teman bertanya secara langsung atau lewat chat. Oke, silahkan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami. Itu ya. Terima kasih. Ada yang mau bertanya? Boleh, silahkan. Halo, yang masih berada di room. Saya lihat ya. Oke. Silahkan yang masih bertahan. Sebelum kita closing, apakah ada yang belum dipahami? Silahkan bertanya. Halo. Belum ada pertanyaan, Kak. Oke, yang lain gimana? Berarti udah jelas ya? Saya Kak izin bertanya. Oke, silahkan Siti Humairah. Boleh di-unmute, boleh on-cam. Kalau nggak mau on-cam juga nggak apa-apa. Silahkan bertanya. Halo. Masih terkunci? Oh iya Kak. Oke, sebentar ya. Oke, silakan. Silakan, boleh. Baik Kak, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak. Mohon maaf saya off cam karena
jaringannya kurang mendukung di sini. Baik, adapun pertanyaan saya Kak, apakah untuk proses pendaftarannya nanti, apakah ada persyaratan mengenai IELTS ataupun TOEFL? Dan bagaimana kalau misalnya tingkat speaking kita masih terbilang masih cukup rendah, Kak? Seperti itu. Terima kasih. Oke, sama-sama. Thank you. Oke, jadi kalau kalian mau daftar, itu nggak perlu ada TOEFL atau IELTS. Jadi seperti yang kalian lihat tadi ya, itu nggak ada mensyaratkan tentang TOEFL atau IELTS. Hanya kalian akan ditanyakan apakah sudah punya pengalaman MUN sebelumnya atau belum. Jadi kalian tulis saja non gitu ya, NONE. Jadi kalau belum ada, silahkan tulis itu. Nggak masalah. Teman-teman, ini kita proses belajar ya di sini. Makanya namanya sidang, simulasi sidang. Jadi nggak perlu orang yang expert di bidang speaking, tapi buat orang-orang yang mau belajar itu bagus banget buat ikut ini. Karena kalian akan dilatih. Jadi ingat ya, dilatih, kita belajar di sini. Nggak mesti harus mahir, nggak perlu. Gitu ya. Jadi boleh banget untuk kalian join meskipun misalnya speaking kalian masih terbata-bata, itu nggak apa-apa. Nanti insya Allah kalian-kalian yang mau benar-benar ikut gitu ya, bisa chat saya, nanti kita buat grup untuk bisa saya dampingi untuk memberikan pelatihan secara singkat mungkin sebelum acaranya dimulai gitu ya. Saya ingatkan bahwa konferensinya tanggal 22 Mei. Jadi akhir dari pendaftarnya itu tanggal 21 Mei. Sebenarnya terakhir pembayaran itu kalau ini ya jam 1 siang, tapi saya untuk teman-teman ini saya batasi sampai jam 10 pagi aja biar nggak keteteran nanti siapa tahu trouble di m-bankingnya dan sebagainya. Jadi saya sarankan untuk kalian cepat segera untuk daftar kalau kalian mau. Nanti nih saya mau berikan tips buat kalian yang mau ikut tapi mungkin terkendala biaya, terus takut-takut minta izin sama orang tua, bilang aja, "Ma, Pa, saya butuh untuk ini supaya saya dapat pengalaman, kemudian saya juga bisa dapat sertifikat internasional yang bisa saya gunakan untuk mendaftar beasiswa, program-program lomba-lomba lainnya." Gitu. Bilang aja seperti itu, insya Allah akan didukung, dan bilang aja kalau misalnya ada kakak nih yang udah terbukti gitu. Jadi insya Allah ini akan sangat membantu bagi kalian untuk belajar bahasa Inggris, kemudian skill kalian meningkat dan sebagainya gitu ya. Oke, tadi ini ada yang bertanya juga, Abimanyu. Abimanyu mau langsung disampaikan aja atau gimana? Atau saya bacakan, silahkan. Halo, Abimanyu. Langsung aja. Oke, silahkan di unmute. Nggak apa-apa. Halo, Abimanyu. Gimana? Saya bacakan atau langsung disampaikan? Oke, maaf Pak. Kondisinya tidak mungkin. Oke, saya bacakan ya. Ini dari Abimanyu Vihokratana. Kak izin bertanya, apakah saat mengikuti kegiatan tersebut ada syarat tertentu agar sertifikat kita bisa keluar? Atau selama kita hanya mengikuti dengan baik saja? Untuk syarat tertentu nggak ada ya, jadi cukup kalian ikut ya, kalian sudah memilih preference-nya, kalian sudah dapat confirmation mail, kalian nggak wajib untuk menulis position paper, tapi kalau kalian mau belajar boleh. Kemudian ya cukup ikutin aja conference-nya. Kalau misalnya kalian mungkin ada kendala lain, boleh di sampingnya gitu ya. Jadi saran saya kalian bisa mengikuti itu biar terasa aja vibes-nya bahwa oh iya ya saya ikut conference ini. Ya kan, karena kita udah investasi nih
udah keluarin uang 150.000 ya kan, kalau misalnya nggak digunakan dengan baik sayang banget gitu. Jadi digunakan aja waktunya, semoga kalian bisa menyempatkan waktu di hari Sabtu dan Minggu ini yang sangat positif banget nih. Kalian akan dapat sertifikatnya ya, yang tadi itu yang saya perlihatkan sebagai delegasi dari International Model United Nations gitu. Itu contoh bentuk sertifikatnya tuh. Oke, semoga jelas ya Abimanyu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Apakah ada lagi yang mau bertanya supaya saya tahu nih? Oke, mungkin saya mau bertanya nih. Kalian minat nggak ikut di conference kali ini? Halo? Bisa dijawab ya? Supaya saya nggak krik-krik banget nih. Halo, masih ada orang? Iya, Kak, berminat, Kak. Berminat ya, siap. Oke. Bisa ditaruh di kolom chat atau di unmute suaranya. Siapa aja nih yang minat? Gitu, dari banyak orangnya. Biasanya itu memang ya, dari ratusan orang yang terpilih itu bahkan cuman beberapa orang aja gitu. Oke. Ini apa nih? Dulu udah pernah daftar tapi minim informasi jadi masih ragu dan akhirnya nggak jadi deh. Gimana tuh? Maksudnya gimana Abimanyu? Dulu udah pernah daftar tapi minim informasi jadi ragu akhirnya nggak jadi. Nah gimana nih? Kalau sekarang apakah udah nggak ragu lagi? Ya Allah ini kok kayak gini ya? Ini lagi lewat banget. Oh my god, sorry. Okay. Oh my god. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Halo semuanya. Astaga. Astaga. Aduh. Sorry. Suaranya kayaknya ini. Ini saya nggak tahu kenapa bisa tiba-tiba di laptop saya ngadat. Kalian bisa lihat nih ya. Nah, tuh ngadat banget. Aduh. Sayang banget ya. Oke. Mungkin kalian bisa di kolom chat apakah suara saya terdengar jelas di sini? Oke, udah bisa. Jelas, Kak. Jelas ya. Jadi gimana? Tadi siapa nih yang nanya? Oh, Abimanyu. Abimanyu gimana? Kemarin itu udah pernah daftar.
ya ceritanya udah daftar tapi karena informasinya kurang jelas jadinya nggak jadi daftar. Itu sekarang gimana? Apakah sudah jelas informasinya dari saya dan mau daftar atau gimana nih? Masih ragu atau gimana nih? Sudah dibawahi langsung oleh dibawa langsung oleh PBB, jadi diakui gitu, organisasinya diakui. Makanya nanti sertifikatnya itu udah diakui sama Perserikatan Bangsa yang resah nasional gitu. Ya ada lagi ya mau bertanya?